Ini mari kita lihat saudara-saudara kita yang ada di pihak Protestan itu sedang melakukan satu demonstrasi akrobat teologi, ya. Itulah makanya kita membahasnya, dan saya paham bahwa ini semua karena ketidaktahuan, ya. Mari kita lihat dari cara bagaimana menyampaikan tanpa ragi terputus hanya sampai Martin Luther. Kemudian ia mencaplok bahwa ada 5 sola langsung diklaim menjadi milik Protestan. Keliru. Protestan mana dulu? Halo. Nah, oke. Sekarang dari penjelasan video pertama kita bahas ya Bapak-Bapak ya. Yang pertama mengenai indulgensi. Oke. Untuk data beliau tentang makna atau arti boleh ya kita anggap sama dulu pemikirannya. Kemudian tanpa ragi ini membawakan bahwa ini hanya ada di gereja Katolik, tidak ada di gereja Ortodok. Ya, bisa dikatakan benar ya. Sebab ketika ia menyatakan yang poin kedua mengenai purgatori, itu hendaknya ditambahkan ya banyak hal-hal lain yang memang dalam pengelolaan masing-masing patriark atau gereja bisa saja berbeda, tetapi tidak ada kekeliruan. Ya, contoh begini, Pak Dhani juga bisa nanti mengomentari, insya Allah kalau berkenan ya Pak ya. Contoh bagi dunia kekristenan, ada mereka yang percaya bayi tidak boleh dibaptis, Pak Dhani. Ya, mereka ujuk-ujuk mengatakan dia bersih tanpa dosa, dia masuk surga. Ya oke, itu kan statement ya. Tetapi kalau ada petunjuk dari Isa atau Yesus yang mengatakan tanpa baptisan tidak masuk dalam kerajaan Allah, maka statement tadi keliru, betul nggak Pak Dania? Nah, di posisi itu mari kita lihat bahwa Tuhan ya berhak untuk menentukan manusia, setuju. Tapi bila ada manusia yang sejak bayi ya, katakanlah ia mohon maaf sekali lagi lahir cacat ya, tidak bisa berpikir, tidak bisa berbuat apa-apa sampai seumur hidupnya. Apakah ia tahu Tuhan? Yang kedua, ada bayi yang begitu lahir ia mati atau pada saat di kandungan ia mati. Pertanyaannya, kitab suci Anda, wahai Proti, menjawabkah hal-hal tersebut? Tidak. Oke, Anda berarti masih mangap ya. Kalau Katolik, kita mempunyai bapak-bapak gereja yang berhak, berwenang menyimpulkan seperti apa bentuk imannya. Keliru kalau Anda pada saat ini datang terus protes, keliru ya. Itu adalah wewenang mereka karena iman sejak awal adalah milik mereka. Nah, karena itu masing-masing gereja mendefinisikan seperti apa kebaikan Tuhan dalam ajarannya. Gereja Katolik melihat bahwa ada yang tidak bisa disimpulkan, namun bisa dilihat. Nah, di posisi tadi kita tidak mempunyai yang secara tegas doktrin mengatakan A, B, C terhadap hal-hal tadi. Maka dicarilah yaitu yang dinamakan sorry ya, saya agak lupa istilahnya itu yang disebut dengan aduh sorry Bapak-Bapak. Jadi mungkin Pak Adios bisa membantu Pak kalau yang dikatakan itu ibaratnya ya, saya pinjam kata kasarnya wacana teologis gitu loh. Jadi ada hal-hal yang dipikirkan oleh gereja ya bahwa mereka itu tidak terbuang sia-sia karena ciptaan Tuhan. Segalanya ya kembali ke kebaikan Allah. Namun pernyataan Yesus mengatakan tanpa baptis tidak selamat. Mereka yang sudah keburu meninggal dalam keadaan cacat, oleh karena satu dan lain hal mereka tertekan, tidak bisa melakukan baptis, ya itu yang dalam Katolik justru semakin bercabang, menyediakan banyak cara, diantaranya 3. Selain baptis air, ada juga baptis rindu, dan ada yang disebut baptis darah. Mereka yang martir, syuhada. Oke? Nah, itulah bentuk justru kekayaan iman kita, menjawab kebingungan dunia. Nah, coba sekarang di pihak Protestan saya bertanya, jika tidak ada purgatori,
Jiwa Anda ketika mati di mana? Masuk surga? Kalau masuk surga berarti nonsen. Sebab upayamu tidak ada, hanya iman saja. Sedangkan Martin Luther mengatakan 1000 kali dalam sehari berbuat dosa, semakin besar kasih Allah. Luar biasa. Berarti kalau begitu penjahat aja kita semua, bukan? Nah, tetapi Katolik tidak. Harus melalui iman dan perbuatan. Maka manusia dibimbing menuju ke kebaikan. Diubah menjadi ciptaan baru. Gereja yang memutuskan mereka harus lahir baru atau tidak. Bukan nyemplung di air terus lahir baru, keliru. Tetapi manusia yang penuh dengan dosa, yang tidak mempunyai cara jalan menuju ke surga, disediakan cara oleh gereja. Caranya seperti itu. Dibimbing, diberikan sarana agar semua itu membimbing umat menuju ke keselamatan yang disediakan Kristus. Maka sebetulnya ini panjang Pak Damai, karena konsep mereka sendiri gereja itu cuma batu bata yang bersusun. Kalau kita tidak, memaknainya sebagai tubuh mistik Kristus. Artinya, kalau pendapat itu berbeda perihal gereja menyelamatkan atau tidak, mereka menjawab tidak, iya jelas, karena mereka cuma bangunan. Tetapi siapa yang mau menyangkal jika tubuh Kristus itu, Kristus sendiri yang mensucikan? Nah ini yang memang pada akhirnya sebenarnya Pak Damai, si Tanpa Ragi ini menurut saya tidak sedang memframing ya keburukan, tapi ya oke, karena ketidaktahuannya justru dia sedang menusuk-nusuk temannya sendiri. Nah, itu satu poin yang ingin kita sampaikan. Nanti kita lihat lagi Pak ya, bertingkat, berlanjut, terutama tentang itu tadi yang poin-poin terakhir, tapi seandainya kita masuk ya. Kemudian tadi di tengah yang ia sembunyikan tentang Martin Luther, jikalau nanti kita harus bahas, kita harus buktikan. Agar pihak lain juga tahu, agar mereka juga tahu seperti apa Martin Luther. Jangan dulu kita bicara Calvin sebagai orang yang berontak juga kepada Luther. Ya, justru Martin Luther yang memberontak pertama gigit jari, tidak mempunyai pendukung yang begitu banyak. Dia ibaratnya seorang bidat bagi Katolik, di tempat lain ada bidatnya Martin Luther. Jadi mereka itu sedang bidatnya bidat, posisinya begitu. Makanya kacau teologinya Pak. Itu dulu dari saya, silakan yang lain mungkin bisa menambahkan. Oke, sebelum lain menambahkan, saya ada tamu, saya naikkan dulu. Mohon izin untuk sesepuh saya. Ini mudah-mudahan dari Protestan, jadi kita bisa tanya jawab ya. Selamat malam, salve berkah dalam, shalom untuk Tante Pak Om Reka Cio. Selamat datang di rumah DKC. Selamat malam Om, apa Tante? Ya, selamat malam. Oh, selamat malam. Oh, Om ya. Dari gereja mana Om? Gereja Katolik. Oh, Katolik. Oke. Siap. Kita mau menjelaskan dulu ya Om. Om mereka tahan dulu ya. Tahan dulu ya Om ya. Ya, silakan Pak. Oke. Saya persilakan untuk Paman Adios dulu. Apa Paman Adios apa kita putar video keduanya Pak RT ya? Enaknya Pak RT. Ya, silakan ditanyakan dulu. Mungkin ada penambahan lebih baik. Oke. Jika tidak ada, silakan, kita naik ke video kedua. Silakan Pak, silakan. Oke. Makasih Pak RT. Silakan Paman Adios. Halo. Mungkin saya tambahkan dulu ya. Oke. Oke, ini Paman Adios apa Om Lucifer dulu? Om Lucifer. Oke, silakan Om nanti Lucifer ya, silakan. Paman Adios rangkumkan. Jadi gini, tadi Pak RT singgung mengenai purgatori gitu ya. Jadi memang kata purgatori itu tidak ada di dalam bahasa Yunani ya. Koreksi kalau salah ya. Tetapi sebetulnya ini untuk menggambarkan suatu kondisi di mana jiwa-jiwa yang telah meninggal, yang dalam keadaan rahmat, jiwa-jiwa itu akan selamat juga gitu loh. Nah, kira-kira di mana tempatnya jiwa-jiwa itu? Pada posisi itulah Gereja Katolik ada tempat itu namanya purgatori. Nah, itu kita juga bisa lihat
di dalam di dalam kita lihat di Injilnya di mana itu, gitu kan. Jadi kita bisa lihat sebentar penjelasannya itu ya kita bisa lihat di dalam Matius 12:31-32 ya. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini dan di dunia yang akan datang pun tidak. Perhatikan kalimat yang terakhir ya, penggalan kata, ia tidak akan diampuni di dunia ini tidak dan di dunia yang akan datang pun tidak. Artinya apa? Pada saat dunia ini itu maksudnya Yesus mengatakan bahwa kondisi pada saat itu dia dan murid-muridnya seperti sekarang ini. Terus kemudian kondisi yang akan datang. Artinya setelah orang yang mati pun masih ada pengampunan dosa itu gitu loh. Jadi itu bukan sesuatu yang mengada-ada gereja Katolik buat untuk menang-menangan, mentang-mentang tak-tapek terus bikin sesuka hatinya, bukan. Ada landasannya. Mungkin demikian dulu dari saya, Pak DKC. Oke, terima kasih Om Lucifer. Boleh saya nanya dikit nggak? Oke, silakan. Boleh, Pak. Pak. Monggo. Silakan, Pak. Ini saya hasil dari pengamatan ya kan, hasil daripada mendengar video ataupun rekaman dari DKC tadi. Apakah bisa kita kita ambil benang merahnya, Martin Luther itu merupakan penentang daripada Kristen Katolik kepausan atau bagaimana? Apakah bisa seperti itu sebagai penentang atau bagaimana itu? Saya jadi agak agak pangling sih. Mohon penjelasannya supaya ada ketegasan aja. Kalau memang Martin Luther itu adalah penentang, kita katakan itu penentang. Berarti otomatis pengikut Martin Luther ya bisa yang namanya Protestan ya otomatis juga menjadi penentang, kan begitu. Mohon penjelasannya, makasih. Ya, ini singkat saja begini Pak Dani. Jadi kalau mau panjang lebar nanti itu ada penjelasan yang sedang ke beberapa kali pertemuan itu dibahas itu. Kayak lalu dalam video-video. Tapi saya mau katakan singkat. Ini Martin Luther adalah seorang imam yang ditabiskan itu secara imam ditabiskan, tidak bisa sebut sembarang imam, harus ditabiskan. Nah, dalam perjalanan dia tentu melanggar aturan-aturan, termasuk aturan-aturan dalam ajaran gereja. Ini gereja bukan ajaran pribadi. Gereja itu sudah jelas kalau dalam Katolik, karena Kristus itu adalah kepalanya, gereja adalah tubuhnya. Jadi pengajaran itu harus dalam kuasa gereja. Karena itu tidak salah. Dan tidak mungkin ajar salah. Karena kalau salah, siapapun akan ditendang. Nah, demikian juga ketika Martin ini sebagai imam, mulai mengajarkan ini yang dengan macam-macam itu, maka dia dipanggil oleh pertama oleh ada uskup juga di sana, jadi ada waktu itu uskup, jadi ada teguran dan lain-lain. Kemudian diberi peluang juga memanggil ke Roma juga tidak datang, ke Vatikan oleh Paus tidak mau datang. Dan diberi terus begitu sampai berapa tahun dan ternyata dia tidak mau mundur. Itu singkatnya. Dan dia diekskomunikasi.
ekskomunikasi dulu, singkatnya, artinya dikeluarkan begitu, dia dilarang untuk melakukan pelayanan-pelayanan sesuai dengan aturan gereja. Nah, tetapi selama waktu senggang itu juga tidak ada perubahan, maka dia dianatema, dikutuk. Nah, ini kalau Pak Dani kalau sebut kutuk itu kan tahu sendiri kan, dikutuk oleh gereja. Ya gereja, tapi dengan di sini jelas kuasa yang diberikan oleh gereja itu kuasanya itu dilaksanakan tentu oleh yang meneruskan, istilahnya sanadnya itu Pak, dalam agama Islam itu sanadnya harus jelas. Jadi itulah yang gereja itu didirikan oleh Kristus sendiri dan dipercayakan kepada Petrus. Itu sanadnya terus ke bawah sampai sekarang ini sanadnya. Itu yang jelas. Nah, dia dianatema, artinya dikutuk. Begitu singkatnya. Tetapi terima kasih ya. nanti sebentar baru dilanjutkan lagi, tapi saya teruskan dulu dengan komentar terhadap video ini ya. Yang satu, ini sebenarnya ya saya bentar dulu bahwa ini ada satu kesan bagi saya ya salah atau benar, tapi yang ini sebenarnya dia sedang memperkenalkan satu istilah dewa. Ya, tetapi di dalamnya dia menggunakan dengan rangkaian itu sehingga kata itu menjadi jelas bahwa dia sedang promosi dewa. Oke, tidak apa-apalah itu urusan. Tetapi ingat, Anda menggunakan kitab suci itu dari mana? Itu dikeluarkan oleh gereja. Bukan atas sembarang seseorang, tidak. Gereja itu apa? Itulah warisan para rasul. Dan kuasanya diberikan oleh Kristus. Nah, sekarang ketika dia mengatakan bahwa konsili itu salah, maka dia harus tolak kitab suci itu. Buang. Karena tidak pakai. Karena dia bahwa para rasul tidak perlu ada. Dan kuasanya dan suksesinya tidak perlu ada. Lalu konsili tidak perlu ada. Tetapi ternyata dia menggunakan kitab suci ini sekarang. Nah, di satu sisi, setelah menggunakan itu, ya terserah permak seenaknya bolehlah. Di satu sisi, kadang-kadang menuduh bahwa gereja Katolik mengurangi kitab suci, menambahkan kitab suci. Nah, ini kan tuduhan yang paling kejam. Padahal justru sebaliknya, mereka dan perantaran Luther membuang 7 kitab suci dalam perjanjian lama. Dan 3 dalam perjanjian baru. Lalu sekarang ketika disebut perbedaan 26, karena hanya 66, lalu mereka katakan Katolik tambah. Justru tuduhan itu yang sangat kejam. Jadi yang mengubah kitab suci siapa? Nah, jawab sendiri. Nah, ini framing yang jalan terus nih. Lalu yang berikut. Dia ya tadi tentang apa Luther itu tidak dijelaskan secara rinci, dia hanya ambil di tengah, oke lah. Tapi penjelasan kita ke lalu untuk awam Katolik, untuk menjelaskan kepada awam Katolik, karena channel ini untuk awam Katolik, kita jelaskan apa adanya. Nah, sudah dijelaskan banyak. Nah, sekarang persoalannya adalah menyangkut dengan purgatori dan lain-lain. Dia menyinggung bahwa itu iya, kalau kata purgatori itu kan tidak ada, tetapi dalam kitab suci itu lengkap. Nah, tetapi mengapa itu mereka tolak? Justru itu dasarnya. Mereka buang 7 kitab suci di perjanjian lama yang sebelumnya untuk menghilangkan soal misalnya untuk tentang orang mati ini, purgatori ini. Nah, lalu, mengapa bilang hanya oleh iman? Ya jelas,
Luther menerjemahkan ke dalam bahasa Jerman, tetapi bukan terjemahkan ke dalam bahasa Jerman, bukan dari bahasa Yunani dan Ibrani. Itu sudah ada karena terjemahkan di bahasa Jerman, itu data ada itu. Itu sudah banyak, dan bahasa Latin sudah ada, dia terjemahkan situ. Hanya apa yang dia tambah? Dia tambahkan dalam bahasa Jerman itu apa? Allein durch Glauben. Di Roma 3:28. Artinya pada hal itu sebenarnya tidak ada kata hanya. Nah, sekarang menjadi ada kata hanya. Nah, konsekuensi dari situ bahwa ada satu pernyataan yang sangat terkenal. Jadilah pendosa, buatlah dosa sebesar-besarnya, dan percayalah sekuat-kuatnya. Dan satu ada kalimat tadi yang disampaikan oleh Pak RT atau Pak Lucifer tadi tentang maupun ini hari lakukan pembunuhan 1000 atau berzina 1000 kali hari ini kita tetap selamat. Itu hanya karena oleh iman. Padahal tidak seperti itu dalam kitab suci. Jadi siapa yang rubah kalimat-kalimat atau ayat-ayat kitab suci? Nah, itu akibat dari karena perseorangan tadi maunya. Jadi firman Tuhan bukan lagi firman Tuhan. Nah, sekarang masa orang tidak perlu berbuat baik? Pada penghakiman itu, iman itu sudah jelas memang dasar untuk kita supaya berproses. Tetapi setelah iman itu kita mati. Langsung mati. Justru kita karena bukti beriman itu jelas dalam perbuatan. Nah, mengapa mereka mereka tidak mau pakai surat Yakobus atau Luther waktu itu buang? Karena di dalam itu ada ayat yang mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya kan, begitu. Bagaimana mungkin saya hanya berpikir pasif secara fidusiari, pikirannya pasif, inteleknya pasif, pengakuan iman. Kemudian tidak berbuat. Satu hal bukan tidak masuk akal secara pemikiran, tetapi memang bertentangan dengan realita. Lalu apa gunanya kita lakukan setiap hari? Artinya tidak ada gunanya. Sebenarnya harus mati, sudah harus langsung mati. Dan yang berikut lebih tinggi lagi, bahwa iman itu harus iman dalam kasih dan kasih dalam iman, sehingga iman itu harus hidup untuk berbuat sesuatu yang itu berdasarkan iman tadi. Masa iman dan perbuatan terlepas? Dan Katolik tidak pernah mengajarkan bahwa hanya oleh perbuatan, tidak pernah ada. Tapi iman dan perbuatan tidak bisa dipisahkan, itu satu kesatuan. Karena beriman, maka saya berbuat sesuatu karena iman itu. Dan pada akhir pengadilan terakhir akan ditanyakan apakah Anda beriman? Tidak. Jelas juga dalam kitab suci bahwa dihakim menurut perbuatan. Karena Anda sudah beriman lalu Anda tidak buat. Ya dihakim perbuatan itu. Nah, itu juga kebuntuan teologis. Tetapi terserahlah, itu urusan masing-masing. Nah, persoalan tentang purgatori, ya tadi sudah dijelaskan itu oleh Pak Haji Bagus, itu sangat bagus sekali. Jadi jelas sekali, entah mau nama Halo Paman Adios. Halo. Bapak-bapak, suara saya terdengar enggak Bapak-bapak? Suara Bapak Terdengar. cuman Paman tadi Paman Adios hilang ya? gitu. Iya, hilang. Iya, hilang. Aduh terpentali. Oke, saya nanggapin boleh nggak nih? Silakan. Oke. Monggo. Jadi begini, cerita antara Martin Luther. Sebentar.
Sebentar Pak Dhani, sebentar, beliaunya sudah masuk lagi. Tahan dulu. Paman tadi terpental Paman. Silakan Terpental. Paman. Iya, oh iya. Paman Jadi Adios. begini, ketika omong purgatori, ya jelas tadi sudah dijelaskan oleh Pak Paman RT Adios. atau Pak Mohon maaf Lester. tadi terpental Paman. Silakan Paman. Mic-nya dibuka Paman. Oh iya. Tadi sudah dengar Pak Silakan Paman. suaranya? Halo, mic-nya sudah terbuka, Bagus, enggak ada suara Paman. bagus, Iya. bagus suaranya. Bagus suaranya. Oke, silakan Paman. Tuh suaranya. Bagus, Man. Jaringan sudah. Bagus suara bagus. Dengar nggak suaranya? jelas. Dengar, Jelas, dengar, jelas, Paman. jelas. Sudah Silakan. bagus. Silakan Paman. Oke, bagus. Ya. Jadi dalam soal purgatori tadi sudah dijelaskan oleh Pak Lucifer atau Pak RT juga tadi bahwa dosa melawan anak manusia dapat diampuni, tetapi melawan Roh Kudus tidak dapat diampuni di dunia ini maupun di dunia akan datang. Nah, dunia akan datang itu apa? Berarti setelah kematian. Kematian itu jelas langsung masuk neraka. Tetapi kalau begitu, apakah manusia suci semua? Tidak. Tetapi masih ada. Dan itu banyak sekali didukung oleh ayat-ayat di dalam kitab suci. Dan juga tradisi suci. Artinya tradisi suci itu artinya juga sumbernya sama itu yang Alkitab itu ditulis. Karena untuk sebagian dari tradisi itu. Tapi tradisi lain yang tidak, karena kalau misalnya ditulis tidak ada bisa muat. Buku apapun bahwa dunia ini tidak akan muat. Tetapi itulah bahwa ada orang yang meninggal tetapi dosa ringannya itu masih ada. Nah itulah yang keadaannya dia harus dimurnikan dulu. Dibersihkan. Ketika masuk surga tidak mungkin. Di sana kan hanya orang suci. Tidak ada lagi kesempatan lain. Kalau yang jahat sekali jelas Yesus sudah katakan tidak dapat diampuni, jelas dia mati ke neraka. Nah sekarang yang ada di tengah apa? Nah itu yang mau istilahkan apa, terserah. Tapi Katolik sudah menimbulkan itu namanya purge. Artinya penyucian. Keadaan itu namanya untuk menantikan penyucian. Nah jadi jangankan itu di bagian apa di istilah Gehenna kalau tidak salah. Jadi kalau bilang tadi itu katakan di timur tidak ada, tapi saya kira itu mungkin salah. Karena itu istilahnya yang tapi keadaan itu tuh tidak bisa lepas dari kitab suci. Betul Paman, Gehenna. Yang perjanjian Karena lama. itu sudah ada di dalamnya. Ya, lanjut. Jadi Hades. itu beberapa koreksi, beberapa tanggapan atau respon terhadap pernyataan-pernyataan yang kadang-kadang itu dirangkum kiri kanan, tetapi ya untuk jadi hanya untuk mencocok-cocokkan itu. Tidak secara rinci bagaimana kaitan logisnya begini setengah dan seterusnya ya. Jadi hanya itu dulu. Terima kasih.